Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, saya ingin bertanya, apakah teman-teman pernah mengalami ingin belajar namun bingung mau mulai dari mana? Sedikit intermezzo, saya yakin teman-teman pernah menonton film bertemakan komputer ya, atau pernah mendengar cerita tentang hacking, juga mungkin menampung keluh kesah sahabat karena tekanan pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Jadi kalau kita amati secara mendalam, yang mereka lakukan berhubungan erat dengan waktu. Seperti hacker yang berusaha masuk ke dalam sistem orang lain, tentu butuh waktu cepat agar tidak diketahui orang. Atau penulis konten yang harus menulis 3 artikel per hari. Nah, harus punya teknik dan metode jika kita memutuskan untuk menjadi bagian dari transformasi digital. Saya juga pernah mengalami seperti yang teman-teman alami. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Masalah ini timbul disebabkan oleh kita yang belum memahami konsep. Karena sebenarnya beberapa perintah dasar di satu aplikasi juga digunakan pada aplikasi lainnya. Saya akan menganalogikan hal ini sama dengan algoritma membuat kopi. Jadi kita menyiapkan dulu kebutuhannya, yaitu kopi, gula, air, gelas, sendok. Baru kita lanjutkan dengan langkah-langkah membuat kopi. Masukkan dulu kopi dan gula ke dalam gelas, kemudian kita seduh air. Setelah air mendidih, masukkan air ke gelas, masukkan air ke gelas, lalu aduk. Kopi siap dihidangkan, begitu ya teman-teman. Nah, persamaannya dengan belajar komputer tadi apa? Jadi gini, saat kita membuat kopi, umpamanya gini, orang Papua membuat kopi, orang Sulawesi membuat kopi, ataupun orang Aceh membuat kopi. Jadi yang membedakan pembuatan kopi orang Papua dengan orang Sulawesi membuat kopi adalah bahasa instruksi yang digunakan. Jadi bahasa yang mereka gunakan yang berbeda, namun secara langkah itu sama. Ini tetap saja orang Papua buat kopinya bahannya itu juga, hanya mungkin pada penggunaan bahasa instruksi dan urutan langkah. Bisa saja di Aceh mungkin yang dimasukkan gula dulu baru kopi, atau yang di Sulawesi mungkin kopi dulu baru gula, atau yang di Papua mungkin kebalikan dari keduanya gitu. Itu ya teman-teman. Nah, persamaannya dengan komputer adalah beberapa perintah dasar itu sebenarnya digunakan di aplikasi lain. Jadi memang ada beberapa aplikasi yang dirancang untuk grafis, ada yang untuk perkantoran, ada yang untuk programming. Nah, pertanyaan yang timbul adalah, bisa nggak aplikasi perkantoran buat grafis, buat gambar? Bisa. Lalu apakah aplikasi grafis tidak bisa mengetik? Bisa. Namun karena aplikasi-aplikasi ini memang dirancang untuk pekerjaan berbeda, tentunya akan lebih powerful jika aplikasi grafis menyelesaikan tugas grafis. Aplikasi perkantoran menyelesaikan tugas-tugas perkantoran seperti pengetikan, seperti database gitu ya. Nah, disitulah letak persamaan dengan algoritma pembuatan kopi tadi. Nah, yang teman-teman harus ketahui bahwa konsep pembelajarannya sama. Nah, saya ingin mencerahkan pemikiran teman-teman tentang bagaimana kita dulu belajar membaca saat sekolah dasar. Kita diajari huruf,
kita diajari mengeja, sehingga di saat kita memasuki kelas 4 SD sekolah dasar, kita sudah bisa membaca berbagai buku. Artinya jika kita mengadopsi sistem pembelajaran ini di komputer, tentunya di saat kita menguasai satu aplikasi, kita bisa pindah dengan mudah ke aplikasi yang lain. Gitu ya teman-teman. Di pembelajaran ini saya akan coba membedah, membagi tahap demi tahap bagaimana kita melakukan hal ini. Jadi untuk yang saat ini saya mengenalkan dulu dasar, nanti baru pindah ke aplikasi grafis, lanjut ke pemrograman gitu ya teman-teman. Semoga video ini memberi pencerahan bagi yang baru mulai bisa lebih fokus, bagi yang sudah pernah belajar mungkin bisa refresh dengan pembelajarannya yang telah lalu. Ya teman-teman, kita akan mulai dengan pembelajaran pertama. Jadi pembelajaran ini saya bagi menjadi 3 part. Part pertama manajemen dokumen, lalu part kedua editing and proofing, ketiga formatting. Ini ya. Nah, setiap pembelajaran ini saya menyarankan teman-teman untuk menghafalkan tiap keyboard shortcut yang saya berikan. Di pembelajaran ini saya memang menitik beratkan penggunaan keyboard shortcut. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan dan keluhan yang diberikan ke saya, terutama bagi teman-teman yang tidak memiliki komputer namun ingin belajar. Jadi untuk mensiasati kendala ini saya menggunakan keyboard shortcut untuk mempermudah pembelajaran. Semoga teman-teman bisa memahami tujuan dari penggunaan keyboard shortcut di sini. Nah, untuk pengertian dan apa itu keyboard shortcut itu nanti saya sertakan di dalam modul pembelajaran. Jadi silakan teman-teman baca kembali modulnya. Modulnya nanti saya sertakan di link, bisa di-download. Kita akan mulai pembelajaran dari part pertama, yaitu manajemen dokumen. Ada 4 perintah dasar di dalam manajemen dokumen. Membuat dokumen yang pertama, lalu menyimpan, menutup, membuka dokumen. Di sini saya selipkan satu ya. Di sini di kelas menutup aplikasi yang aktif. Jadi ini dibedakan antara menutup dokumen yang aktif dengan menutup aplikasi yang aktif. Di sini ada perbedaan nanti saya ilustrasikan. Teman-teman bisa lihat yang pertama. Kita akan mulai dari membuat dokumen baru. Sebelum lanjut, saya ingin menjelaskan. Ketika teman-teman membuka aplikasi Microsoft Word, teman-teman disuguhkan dengan halaman baru. Nah, walaupun teman-teman belum mengisikan data di dalam dokumen ini, dalam blank baru ini, baik itu karakter,
simbol, abjad, gambar, tabel. Namun teman-teman sudah berniat untuk membuat dokumen. Artinya di langkah pertama membuat dokumen itu sudah teman-teman lakukan. Kita akan masuk ke langkah kedua. Nah, teman-teman lihat. Tentunya teman-teman bertanya, bagaimana kita tahu bahwa dokumen yang kita buat barusan sudah disimpan? Teman-teman bisa lihat di bagian atas. Ini namanya title bar atau judul ya. Di sini tertulis dokumen 1. Ketika teman-teman membuat dokumen, belum menyatakan, belum memutuskan untuk memilih judul dokumennya, maka secara otomatis aplikasi membuat judul sesuai dengan yang ditentukan oleh aplikasi, yaitu dokumen 1. Nah, kita akan coba menyimpan dokumen ini dengan nama pilihan yang sudah kita tentukan. Caranya adalah, ingat tadi saya telah menjelaskan di awal bahwa kita fokus ke penggunaan keyboard shortcut. Ini N, di sini oke, di sini Ctrl S. Nah, kita akan coba menggunakan Ctrl S untuk menyimpan. Ctrl S, lalu kita buat namanya di sini A2. Sip, ingat ya, A2 ya. Diperhatiin teman-teman, kalau tadi title barnya dengan nama dokumen 1, di sini karena kita telah menginstruksikan kepada aplikasi untuk memilih nama dokumennya A2, maka otomatis aplikasi mengikuti perintah kita dengan mengubah nama dokumen 1 menjadi A2. Oke. Artinya langkah yang kedua telah kita lakukan. Nah, kita tetap masih belum yakin apakah dokumen ini benar-benar telah tersimpan atau belum. Langkah yang kedua adalah kita akan coba menutup aplikasi ini ya, menutup dokumen yang aktif ini ya, dengan perintah Ctrl W. Mohon diingat ya teman-teman, bedanya antara menutup dokumen yang aktif dengan menutup aplikasi yang aktif. Kita akan coba dengan Ctrl W. Oke. Di sini ya teman-teman, perhatiin bahwa dokumen yang tadi sedang kita kerjakan tertutup, namun aplikasinya masih terbuka. Oke, kita akan lanjut ke perintah berikutnya dengan menekan keyboard shortcut Ctrl O untuk membuka dokumen yang telah tersimpan. Ingat teman-teman tadi ya, kalau kita telah membuat dokumen dengan nama A2. Oke, sudah. Jadi di sini perintah yang digunakan untuk membuka dokumen adalah Ctrl O ya. Ingat ya teman-teman. Nah, saat ini saya akan coba memberikan perintah terakhir ya. Perintah terakhir di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menutup dokumen yang aktif dengan menutup aplikasi yang aktif tentu ada perbedaan ya. Di sini saya menggunakan perintah alternatif F4. Nah, perhatiin teman-teman ya. Jadi ada banyak pertanyaan ke saya mengenai apa yang saya sebutkan, kontrol dan alternatif. Nanti di keyboard teman-teman bisa lihat bahwa tidak ada tulisan kontrol ataupun alternatif karena semuanya disingkat. Kontrol menjadi CTRL, alternatif menjadi ALT. Oke, selanjutnya kita akan coba menutup aplikasi yang aktif. Oke, teman-teman bisa lihat kalau tadi Microsoft Word yang masih terbuka namun dokumen yang sedang kita kerjakan tertutup, kali ini aplikasinya yang tertutup ya.
Ctrl O melihat. Jadi untuk penggunaan sistem operasi akan saya buat di video berbeda ya teman-teman ya, biar jangan bingung, karena di sini kita perintah dasar untuk di aplikasi ya, untuk di sistem operasi berbeda. Untuk mengingatkan kembali bahwa teman-teman wajib untuk menghafalkan setiap keyboard shortcut yang saya sertakan setiap pembelajaran. Jadi di pembelajaran pertama saya memberikan 5 keyboard shortcut. Nah, kita akan masuk ke part kedua ya. Part kedua kita masuk ke editing and grouping. Nah, di editing and grouping ini kita membahas dasar editing dulu ya. Untuk groupingnya nanti di pembelajaran lanjutan. Kita akan memahami dulu makna dari editing. Ya, di sini editing itu adalah menyunting ya, maksudnya tujuannya menyunting atau memperbaiki atau memanipulasi. Di awal kita sudah membuat dokumen, lalu jika ada kesalahan ataupun ingin menambah sesuatu, kita menggunakan perintah editing. Saya akan coba dengan sedikit saya kenalkan ya, jadi agar jangan bingung. Sebuah dokumen sebuah dokumen berisi sebuah dokumen ya, sebuah dokumen antara lain. Jadi dokumen itu berisi karakter. Di dalam karakter ada simbol, abjad, angka, lalu ada tabel, gambar, picture, diagram, dan lain-lain ya. Nah, jadi di dalam sebuah dokumen itu berisi karakter, simbol abjad, angka, dan tabel dan gambar. Nah, pada prinsipnya karakter, tabel, gambar yang kita masukkan ini yang kita edit ya, biar tahu ya. Jadi di sini saya akan coba mencontohkan dari 3 jenis data yang ada di dalam dokumen tadi. Saya menggunakan abjad ya. Ini saya menulis blue one. Perhatiin ya, blue one. Nah, jadi teman-teman perhatiin, maaf, tadi saya salah menuliskan kalimat ya. Yang seharusnya saya menulis blue one menjadi buan. Nah, artinya di sini saya harus mengedit ya, menambahkan satu kata agar dokumen yang saya buat lengkap. Nah, langkahnya adalah menambahkan huruf L di sini. Ini menambahkan. Nah, bagaimana jika saya mengurangi? Semuanya gini. Ketika saya mengetikkan blue one, ternyata masuk satu abjad yang lain, X onyx, blue onyx. Tentunya saya harus menghapus satu karakter yang salah tadi.
jelas ya, menghapus. Jadi perintah editing perlu diingat ya, nanti penjelasannya bisa dibaca di modul perintah editing. Di sini kalau di atas di part 1 manajemen dokumen ada perintah membuat dokumen, menyimpan, menutup dan lain-lain. Di sini ada perintah dasar juga. Ada perintah editingnya, ada salin. Kita mulai dari menghapus dulu ya biar lebih mudah. Menghapus. Jadi menghapus ada 2. Ada yang menggunakan perintah delete, ada yang menggunakan perintah backspace. Nah, ini perlu diingat teman-teman ya, karena ini 2 perintah yang berbeda. Delete digunakan untuk menghapus satu karakter dari arah kiri ke kanan, itu ya teman-teman. Nah, jika backspace ini kebalikannya, menghapus satu karakter dari arah kanan ke kiri ya. Kita akan coba contohkan. Jadi maksudnya dari arah kanan ke kiri bagaimana kak? Maksudnya gini, di sini ada kursor ya, jadi kembali untuk penjelasan tentang kursor ada di dalam modul. Jadi ketika kursor saya tempatkan di belakang huruf E, maka untuk menghapus ke kanan kita menggunakan menghapus dari kanan ke kiri kita menggunakan tombol backspace. Ini saya contohkan ya. Oke. Karena posisi kursor ada di belakang E. Nah, bagaimana kalau semuanya saya mau menghapus E dari depan? Ini kursor berada di depan E. Sini saya menggunakan tombol delete. Sini bedanya ya. Jadi delete digunakan untuk menghapus satu karakter dari arah kiri ke kanan. Kalau backspace digunakan untuk menghapus satu karakter dari kanan ke kiri. Terus kalau untuk menghapus satu kata dari kiri ke kanan kita menggunakan apa Pak? Oke, kita akan coba menambahkan ya. Di sini kita menggunakan Ctrl delete, satunya lagi Ctrl backspace, itu ya teman-teman. Jadi lihat oke, jadi ini digunakan untuk menghapus satu karakter. Di sini karakter ya, kalau di sini satu kata. Kalau yang ini menghapus satu kata dari kanan ke kiri. Oke, dilihat saya akan mencontohkan. Ini kata pertama, ini kata kedua. Saya akan mencoba menggunakan Ctrl delete. Bisa dilihat ya, kita menghapus kata perintah dengan menggunakan tombol kombinasi Ctrl delete. Nah, saya akan mencoba meletakkan kursornya di akhir dari kata perintah editing. Saya akan menggunakan Ctrl backspace. Bisa dilihat ya teman-teman. Jadi itu perbedaan antara menggunakan delete backspace dengan Ctrl delete dengan Ctrl backspace. Yang satu menghapus satu karakter, yang satu lagi menghapus satu kata.
Oke. Ya teman-teman, nanti kalau masih ada yang bingung dengan penjelasan saya bisa inbox ataupun WA, nanti akan saya coba bantu ya, bantu menjawab. Nah, di selanjutnya kita akan coba di ini ya, di perintah salin atau biasa dikenal dengan copy. Di sini kita menggunakan kombinasi tombol keyboard Ctrl C. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa saya mencontohkannya dengan abjad ya. Ini abjad. Jadi akan saya copy atau saya salin kata blue ones ini ke bawah dengan menggunakan Ctrl C. Lalu saya enter. Selanjutnya saya coba menempelkan di sini ya. Saya menggunakan perintah Ctrl V. Oke, kita akan menempelkan di bawah blue ones, Ctrl V. Oke teman-teman, jadi ingat, kalau Ctrl C untuk menyalin, Ctrl V untuk menempelkan. Atau di sini paste. Oke, kita lanjut ke perintah cut, memotong. Ini kita menggunakan Ctrl X. Kita akan coba lagi dengan ini. Jadi seleksi dulu. Saya lupa mengingatkan bahwa sebelum menerapkan perintah ini kita wajib menyeleksi dulu atau menandai dulu ya. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menandai karakter, kata ataupun kalimat atau juga paragraf. Nanti saya coba jelaskan di buku ataupun di pertemuan tatap muka. Saya akan coba menandai dengan cara pertama, klik kursor di awal kata, tahan lalu drag ke arah dimana kursor berada. Kalau semuanya di akhir kata artinya dari kanan ke kiri, kalau semuanya di awal kata artinya kita menggunakan dari kiri ke kanan. Oke ya, kita coba. Lalu Ctrl X, tempatkan posisi kursor di mana kita mau meletakkan tadi karakter yang sudah di cut, lalu gunakan kombinasi tombol Ctrl V. Ya, di sini kita masih menggunakan perintah Ctrl V untuk menempelkan data yang telah dipotong. Oke teman-teman, gitu ya. Nah, di sini ada tiga perintah yang menggunakan keyboard shortcut. Di sini saya akan menambahkan perintah undo, membatalkan perintah terakhir. Kita menggunakan perintah Ctrl Z lalu redo. Kembali ke perintah terakhir. Saya contohkan ya, Ctrl Y ini. Saya akan coba menghapus. Ini. Delete. Nah, saya ingin mengembalikan karakter yang tadi sudah saya hapus. Jadi perintah yang terakhir ya, mengembalikan perintah terakhir dengan perintah Ctrl Z. Nah, kalau saya mau mengembalikan
kembali ke Ctrl Z dan kembali ke perintah akhir, kita menggunakan Ctrl Y tuh ya. Ini kan perintah terakhirnya kita cut ya, menghapus ya. Kalau Ctrl Z mengembalikan data yang telah terhapus. Nah, kita akan kembalikan dari undo. Kita menggunakan redo untuk mengembalikan perintah undo tadi ya. Nah teman-teman, nanti bisa dikoreksi ya, perintah-perintah ini tolong dikoreksi. Nah, saya menyarankan teman-teman mencari sumber buku-buku dari berbagai sumber, mencari materi ya dari berbagai sumber yang bertujuan untuk menambah referensi. Jadi teman-teman diperkaya dengan metode-metode berbeda dari buku-buku yang lain. Dan teman-teman juga wajib mencari keyboard shortcut di internet dengan kata kunci seperti yang saya tuliskan ini, keyboard shortcut itu ya teman, silakan dicari. Nah, untuk memperjelas, saya akan mengulang bahwa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keyboard shortcut yang kita gunakan untuk pembelajaran editing ya. Akan banyak nanti keyboard shortcut yang lain, namun tidak saya tambahkan karena memang saya berharap bertahap ya untuk pembelajaran ini. Juga sedikit mengingat, saya lebih menyarankan teman-teman belajar 10 menit atau 15 menit per hari continue rutin dibandingkan belajar 12 jam per hari 12 jam 1 minggu sekali. Jadi teman-teman, jadi sebenarnya tidak ada orang yang hebat, yang ada hanya orang yang konsisten latihan itu ya. Oh iya, saya ingat bahwa ada teman yang sempat bertanya, Kak, bisa kan baca mengingat lewat icon, lewat gambarnya icon ya, PIUA ini ya, garis-garis ini icon. Jadi sebenarnya memang setiap orang punya gaya belajar sendiri. Ada yang suka mengingat dengan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, jadi teknik mnemonik. Nanti saya coba kirim link buku untuk metode menghafal, teman-teman bisa membaca. Lalu teman-teman juga silakan cari buku-buku yang berhubungan dengan gaya belajar. Teman-teman wajib tahu teman-teman termasuk orang dengan gaya belajar seperti apa, baik itu visual, kinestetik, ataupun auditori ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi dengan mengetahui gaya belajar, teman-teman jadi mudah materi apa yang harus dikoleksi, sehingga nantinya tidak terlalu banyak materi yang sebenarnya malah merepotkan gitu ya teman-teman. Nah, untuk part ketiga nanti kita sambung ke video selanjutnya, karena ini sepertinya videonya nanti kelebihan nggak bisa diupload di YouTube teman-teman ya. Nanti kalau umpamanya ada masalah yang permasalahan yang timbul karena penjelasan yang kurang bisa diterima, bisa inbox saya atau email, nanti akan saya bantu untuk menjawab. Teman-teman semangat belajar, jangan lupa tetap stay di YouTube ini. Salam literasi.